Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua di tahun 1441 Hijrah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, khususnya kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan maka kita selalu diingatkan dengan Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bahwa bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kita manusia di muka bumi ini. Persoalan ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah telah pilih untuk diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Untuk apa diturunkan Allah? Tentunya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Dan agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Para pemirsa, pendengar Mutiara Singkat Hikmah Ramadan rahimakumullah. Al-Quran tentunya bukan saja hanya sekedar kita baca, yaitu untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengamalkan Al-Quran ini tentu kita harus dapat memahami apa isi kandungan Al-Quran. Untuk memahami isi kandungan Al-Quran tentunya ada 3 fase yang harus kita lewati, yaitu lafzan wa ma'nan wa amalan. Lafzan, kita harus mengerti lafaznya dengan baik, dengan tutur kata yang sempurna dalam segi sifatul huruf, ahkamul huruf, makharijul huruf, dan ilmu-ilmu tajwid yang lainnya. Ketika kita sudah dapat melantunkan Al-Quran dengan baik dan benar, maka selayaknya kita harus mengetahui maksud dan tujuan apa yang kita ucapkan dan telah kita lantunkan dengan baik dan benar tersebut, yaitu kita harus mengerti maknanya, maksudnya, dan tujuannya. Pemirsa, pendengar Mutiara Singkat Hikmah Ramadan rahimakumullah. Untuk yang ketiganya adalah wa'amalan. Ketika Al-Quran sudah dapat kita lafazkan dengan baik dan benar, maka kita untuk memahami maksud dan tujuannya. Ketika kita sudah tahu maksud dan tujuannya, maka kita selayaknya untuk dapat mengamalkannya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Di dalamnya banyak sekali isi kandungan Al-Quran, di antaranya akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan kita, yaitu keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran di dalamnya menjelaskan bagaimana kita beriman kepada Rasul Allah, bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana kita beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Semuanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, dalam isi kandungannya. Yang kedua, Al-Quran bermuatan ibadah. Ibadah itu adalah artinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu kegiatan yang dapat dijadikan atau kita kerjakan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah di dalamnya bagaimana kita melakukan sholat, bagaimana kita melakukan zakat, bagaimana kita melakukan puasa, haji, dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Aziyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali untuk menyembah kepadaku. Yang selanjutnya ketiga, Al-Quran mempunyai kandungan tentang akhlak. Akhlak merupakan sebuah tingkah laku manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana perilaku akhlak yang baik dan benar, seperti akhlaknya Rasulullah, akhlaknya yang disebut dengan uswatun hasanah,
yang dapat kita jadikan suri tauladan dan contoh dalam kehidupan, pendengaran, perbuatan, dan tingkah laku kita sehari-hari. Yang keempat, Al-Quran mempunyai kandungan tentang hukum, di mana hukum ini adalah salah satu isi pokok ajaran Al-Quranul Karim yang berisi kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dasar yang menyuruh bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai hukum, diantaranya hukum jinayat, hukum munakahat, hukum muamalat, hukum faraid, dan hukum-hukum jihad yang tujuannya adalah untuk memelihara, melindungi, mengayomi, menghadiri agar kita dapat menjadikan manusia yang damai, aman, tentram dalam kehidupan kita, berkeadilan. Ayyuhal mustami'un al-kiram, pendengar, pemirsa Mutiara Singkat Hikmah Ramadan rahimakumullah. Al-Quran juga mempunyai kandungan tentang memperingatkan. Peringatan yaitu ada suatu memberikan ingatan kepada kita, kepada manusia, berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk neraka. Dan peringatan ini juga bisa merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa pendengar Mutiara Singkat Hikmah Ramadan rahimakumullah. Yang keenam adalah tentang kisah atau cerita. Al-Quran juga berisi banyak cerita, banyak kisah. Di antaranya adalah kisah para nabi, kisah hari kiamat, kisah-kisah orang yang terdahulu, seperti kisah orang yang mengalami kehinaan akibat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Al-Quran berisi sains dan teknologi. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan dan sains serta teknologi yang bersifat berpotensial untuk dapat dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya adalah untuk kesejahteraan bagi kita semuanya. Al-Quran banyak menceritakan tentang ilmu dan teknologi ini. Sekarang yang kita dapat kita pergunakan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai life instruction minaz zulumati ilan nur, sebagai dalil kita, sebagai pegangan kita, agar kita tidak tersesat pada jurang kenistaan. Akhir daripada Mutiara Singkat Hikmah Ramadan ini, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.